Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, akuntansi keuangan 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sekolah pasar modal. Perkenalkan, nama saya Ulfi Wahidia. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara ini. Kemudian di sini ada Angel sebagai pemateri 1, ada Nisa sebagai pemateri 2, Fatmawati sebagai pemateri 3, ada Safira sebagai pemateri 4, dan Rifki sebagai editor. Next. Nah, di sini ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada investasi di pasar modal, poin kedua efek dan mekanisme perdagangan saham, yang ketiga struktur pasar modal di Indonesia, yang keempat acuan kepemilikan sekuritas atau dikenal dengan akses. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan dari pemateri 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Angel Excellent Maharani Halim. Saya akan menjelaskan tentang investasi di pasar modal. Mengapa kita memerlukan investasi? Investasi kuat kaitannya dengan inflasi yang merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Keuntungan dari investasi sendiri adalah meningkatkan jumlah uang Anda. Jadi, investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Aset sama dengan saham, keuntungan sama dengan capital gain dan dividen. Capital gain adalah selisih harga beli dan harga jual efek. Sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Perbedaan investasi dengan menabung yaitu dari tujuannya untuk menabung lebih ke arah menyimpan. Relatif tidak ada resiko, jenis transaksinya lebih ke simpan pinjam, dan tempat transaksinya biasanya hanya dilakukan di perbankan. Sedangkan investasi, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Potensi resikonya jelas ada resiko untuk jenis transaksinya sendiri jual beli, dan tempat transaksinya biasanya di pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah wadah mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Manfaat keberadaan pasar modal sendiri adalah yang pertama untuk sumber pembiayaan, sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua sebagai wahana investasi, sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga sebagai penyebaran kepemilikan perusahaan, sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme, salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang terakhir, sebagai lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun 8 langkah investasi di pasar modal. Yang pertama adalah 1. Pahami tujuan investasi, biaya pendidikan atau untuk dana pensiun dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Lalu, harus dikenali profil risikonya, apakah risk averter atau moderate atau risk taker. Yang ketiga, pelajari alternatif investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau ETF. Yang keempat, pahami tingkat risiko produk investasi. Yang kelima, tentukan batas investasi disesuaikan dengan kemampuan uang dan profil risiko. Yang keenam, tentukan strategi investasi. Yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Yang kedelapan, atau yang terakhir, pertahankan tujuan investasi. Prinsip-prinsip dasar dalam berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, pergunakan dana lebih. Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi atau seperti product knowledge. Yang ketiga, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Yang keempat, kenali perusahaan sekuritas di mana kita berinvestasi. Dan yang terakhir, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang.
Namun, kita juga harus mewaspadai penipuan tentang investasi. Yang pertama, waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Misalnya, pasti untung tinggi dalam jangka pendek. Yang kedua, waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya sendiri. Yang ketiga, waspada modus investasi dengan replika, misalnya investasi berkodok MLM, dan penguncian dana, misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Lebih baik cek izin ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena banyak OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Untuk berikutnya, akan dilanjutkan oleh Nisa. Perkenalkan, nama saya Nisa Angelina Zega. Di sini saya akan membahas tentang efek dan mekanisme perdagangan saham. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini kita harus mengetahui apa itu saham. Nah, saham ialah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Minimal pembelian saham ini adalah 1 slot atau yang bisa disebut dengan 100 lembar. Jadi kita kalau ingin membeli saham itu harus per slot atau per 100 lembar saham. Kemudian alasan mengapa harus investasi saham. Pertama, karena mudah. Karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi dan ada online trading juga loh, sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, serta tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi. Alasan kedua yaitu terjangkau, mulai dari 100.000 setiap bulan, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar untuk memulai investasi saham ini. Dan ketiga tentu menguntungkan, di mana-mana investasi itu tentu menguntungkan ya guys. Nah, di sini tuh menguntungkan karena investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang, sehingga investasi di pasar modal bukan judi serta tidak memiliki resiko yang tinggi. Lanjut, konsep dasar obligasi. Nah, konsep dasar obligasi ini ada 3 yang kita bahas. Pertama, surat utang jangka menengah sampai panjang. Kedua, dapat dipindah tangankan. Dan ketiga, berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian konsep dasar reksadana. Nah, di sini kita akan membahas apa itu reksadana. Nah, reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nah, jadi manajer investasi itu yang mengelola atau yang menghimpun dana dari masyarakat yang tadi. Nah, nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau dapat disingkat dengan NAB reksadana. Nah, NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor yang diperoleh. Konsep dasar ETF. Nah, ETF itu merupakan kepanjangan dari Exchange Traded Fund yang merupakan reksadana yang diperdagangkan seperti halnya di saham bursa. Nah, ETF menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau serta diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Indeks saham. Indeks saham ialah instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Dapat berbentuk indeks saham individu maupun indeks sekumpulan saham yang dapat disebut dengan sektoral maupun non-sektoral. Nah, di layar ini kita ada 2 yang kita sebutkan tadi, itu non-sektoral dan sektoral. Nah, di non-sektoral ada 15 indeks saham dan di sektoral ada 10 indeks sektoral. Kemudian metodologi perhitungan indeks saham. Nah, rumusnya IHSG sama dengan nilai pasar per nilai dasar kali 100. Dengan dimana nilai pasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat. Dan nilai dasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar. Kita akan membahas informasi tentang perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, transaksi saham menggunakan continuous
auction system atau sistem lelang berkelanjutan yang didasarkan pada order driven market melalui JETS Next G atau Jakarta Automated Trading System Next Generation. Nah, pihak yang boleh melakukan transaksi atau memasukkan order hanya anggota bursa atau AB yang juga menjadi anggota clearing atau AB clearing. Investor melakukan transaksi saham melalui AB yang memiliki izin sebagai perantara pedagang efek. Nah, AB akan mengenakan biaya transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukan investor ini, dan transaksi dilakukan dalam bentuk scriptless dengan settlement T+3 dan menggunakan remote trading system. Biaya transaksi di pasar sekunder. Nah, ini yang kita harus tahu. Nah, biaya transaksi di pasar sekunder ini meliputi pertama, komisi broker yang dibayarkan investor kepada AB maksimum 1% dari nilai transaksi. Kedua, komisi broker dikenakan PPN 10% yang dibebankan ke investor. Ketiga, nilai transaksi dikenakan pajak transaksi 0,1% hanya untuk transaksi penjualan saham. Dan keempat, ilustrasi pengenaan biaya ini dalam transaksi jual saham WXYZ sebanyak 2 lot pada harga Rp5.000 per saham. Nah, ukuran perubahan fraksi atau harga. Transaksi saham dilakukan dalam ukuran lot, di mana satu lot itu adalah 100 saham, di mana setiap perubahan harga saham harus diikuti atau mengikuti ukuran fraksi harga atau tick size yang sudah ditentukan. Nah, berikut ini di layar ada tabel harga, tabel fraksi, dan maksimum satu kali perubahan harga. Nah, Nama saya Fatmawati, saya akan melanjutkan presentasi dari Nisa, yaitu yang ketiga, struktur pasar modal. Di dalam struktur pasar modal itu terdapat ada 4 bagian. Yang pertama LPS, yang kedua Bank Indonesia, yang ketiga Dewan Komisioner OJK, yang keempat Kementerian Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawasan pasar modal, dia ada mencakup 3 bagian. Yang pertama KPEI, yang kedua BEI, yang ketiga KSEI. Dari ketiga bagian tersebut mencakup pertama perusahaan efek, yang kedua lembaga penunjang, yang ketiga profesi penunjang, yang keempat emiten, yang kelima pemodal. Yang kedua saya akan menjelaskan OJK yang kepanjangannya dari Otoritas Jasa Keuangan. Apa sih tugas OJK itu? Tugas OJK itu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. Tujuan pendiriannya itu OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Tujuan pendiriannya itu menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Pemegang saham BI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek, disebut sebagai anggota bursa, yang disingkat menjadi AB. BI secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. BI adalah salah satu penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, dan perdagangan. BI wajib mempunyai satu pemeriksaan yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggota serta terhadap bursa efek. BI bekerja sama dengan DSN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Yang keempat, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang disingkatnya LPP. Tujuan pendirian penyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank, kustodian, AB, perusahaan efek, badan administrasi efek, atau pihak lain yang disetujui BAPEN. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Umami. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang acuan kepemilikan sekuritas atau akses. Fasilitas akses.
Fasilitas yang diberikan KSEI sebagai perwujudan perlindungan investor agar investor dapat langsung melihat portofolio yang dimiliki di sistem KSEI. Selanjutnya tampilan website KSEI, melihat data transaksi. Pengembalian fasilitas akses. Fasilitas akses terintegrasi dengan jaringan ATM yaitu Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Sentral Asia, dan Bank SIM Niaga. Rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank yang terpisah dari rekening perusahaan efek. Selanjutnya, kerjasama KSEI dengan Bank Administrasi RDN diantaranya itu Bank BCA, Bank SIM Niaga, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank BRI, Bank BNI, Bank Sinarmas, Bank BCA Syariah, dan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, kesimpulannya, teman-teman, berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama itu pentingnya pelaporan yang efektif dan tepat waktu untuk melihat kinerja dari perusahaan sekuritas dan galeri investasi. Dari melihat kinerjanya sehingga dapat dilakukan evaluasi dalam menempatkan dana pada produk investasi, khususnya pada saham-saham yang tepat dan membantu investor mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian hampir semua sekuritas itu memperjualbelikan produk yang sama, yaitu saham, obligasi, reksadana, terkecuali Indo Primer Sekuritas merupakan satu-satunya sekuritas yang memperkenalkan produk barunya, yaitu reksadana ETV, Exchange Trade Fund, yang sedang dikembangkan di Indonesia. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman. Saya selaku moderator menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi mengenai sekolah pasar modal ini, dengan harapan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Apabila terdapat kata atau kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.